Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kesehatan, berkah, taufik dan inayahnya. Kita selalu berterima kasih kepada Allah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam mata kuliah fikih siasah jinayah dalam tema nilai-nilai dasar fikih siasah. Marilah kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang dasar fikih siasah, kalau kita tahu bahwasanya dasar itu bisa dikatakan sebagai dalil. Dalil ini bisa yang bersumber dari Al-Quran ataupun hadis atau pendapat ulama. Karena fikih siasah ini adalah suatu permasalahan-permasalahan kontemporer yang terjadi dan secara tersirat dan juga tersurat sudah dicontohkan oleh Nabi, tapi tidak semuanya terkait dengan permasalahan-permasalahan fikih siasah dan jinayah itu ada ketika zaman Nabi. Oke. Kemudian kalau kita lihat tadi dasar ya, kemudian nilai. Nilai ini adalah sesuatu yang unggul dari yang lainnya. Ketika jenengan mengikuti mata kuliah ini kemudian mendapatkan nilai A, B ataupun C, dia mendapatkan nilai A berarti dia unggul dari yang lainnya. Itulah adalah nilai. Ketika kita lihat suatu dasar fikih siasah dari Al-Quran ataupun hadis, kemudian apa sih nilai yang terkandung dalam ayat ataupun hadis ataupun dari pendapat ulama itu? Karena jangan lupa ketika kita berbicara tentang fikih siasah itu, ending yang terakhir adalah perdamaian, keamanan, rahmat, kasih sayang. Itu endingnya seperti itu. Bukan pembunuhan, perampokan, kemudian bukan permusuhan. Itu dalam endingnya dari fikih siasah itu bukan itu. Oke, saya mulai dari Al-Quran ya. Ada Al-Quran, ada hadis, ada pendapat ulama. Ya, karena Al-Quran ini sebagai sumber hukum pertama, maka perlu kita dialog kembali kepada Al-Quran, kemudian kepada hadis, kemudian kepada nanti pendapat ulama tentang fikih siasah. Oke, saya mulai dari Al-Quran. Pertama kali adalah kemestian mewujudkan persatuan dan kesatuan umat. Ini adalah hal yang sangat urgent sekali dalam implementasi fikih siasah. Mewujudkan persatuan dan kesatuan umat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Ummah wahidah ini adalah umat yang satu. Hadhihi ummatukum, ini adalah umat kalian, yaitu umat yang satu. Kalau kita lihat di sini secara khusus, secara pendek itu adalah satu, ini adalah umat Islam. Maka dalam umat Islam itu perlu untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat. Tetapi ketika kita lihat dari ayat ini sangat umum sekali. Ummatan wahidah, itu adalah umat, satu umat ya. Umat apa saja? Kemudian yang dari beberapa
umat itu yang banyak itu yaitu kita berwajiban untuk bertakwa kepada Allah. Ana rabbukum fattaqun. Maka ini adalah nilai utama dalam berlakuan fikih siasa. Harus memperhatikan persatuan dan kesatuan umat. Suatu permasalahan harus dicari solusinya yang endingnya itu mempersatukan umat, bukan untuk mempecahkan umat. Oke, selanjutnya bermusyawarah dalam penyelesaian masalah yang bersifat ijtihadiyah. Wa amruhum syura bainahum. Ini Allah memerintahkan kita untuk bermusyawarah. Ya, karena di sini dalam menyelesaikan suatu masalah yang bersifat ijtihadiyah, furu'iyah, maka perlu di sana ada musyawarah. Tidak semestinya suatu permasalahan itu hanya diselesaikan dalam satu pendapat saja. Perlu di sana ada musyawarah untuk mencapai mufakat. Ini prinsipnya harus ada musyawarah. Kemudian prinsip lagi di sana ada menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Di sini amanat ini harus disampaikan kepada siapa yang memilikinya. Idza hakamtum, ketika ada kalian menetapkan suatu hukum, maka hukumlah dengan adil. Ini juga menjadi prinsip utama. Atiyallah wa atiyar rasul wa ulil amri minkum. Oke. Taatilah Allah, Rasulullah, dan ulil amri atau pemimpin di antara kalian. Yang sekarang ada memang faktanya ada sekarang. Dalam artian secara visual itu ya ulil amri, yaitu para pemimpin di antara kita. Tetapi ketika kita mentaati para pemimpin, jangan lupa di sana kita harus merujuk kepada Allah dan Rasulnya. Allah itu ya dalam Al-Quran, kemudian Rasulullah dalam hadis atau sunnahnya. Nah, seorang pemimpin ketika memutuskan suatu hukum ya harus sesuai dengan Allah dan juga Rasul. Ini juga sebagai prinsip. Kemudian mempertahankan kedaulatan negara. Qatilu, ini bunuhlah intinya dalam sabilillah, jalan Allah itu siapa orang-orang yang membunuh kalian. Alladzina yuqatilunakum wala ta'tadu, dan janganlah kalian itu melampaui batas. Ini mempertahankan kedaulatan negara. Suatu negara ketika dia ditantang, kemudian di sana itu baru kita menyerang, bukan langsung kita menyerang tanpa mereka menantang. Tidak, itu tidak sesuai dengan etika dalam Islam. Mengutamakan perdamaian bangsa-bangsa ini juga perlu untuk dipahami betul bahwasanya kita sebagai bangsa Indonesia pastinya ada bangsa-bangsa yang lain yang di sana itu dianjurkan dalam Al-Quran itu untuk saling damai, bukan saling bermusuhan. Itu ya. Dita'arafu, untuk saling mengenal, bukan hanya mengenal, saling memahami. Bukan ditadorobu, bukan untuk saling pukul memukul. Nah, gitu ya. Oke. Bagaimana landasan dari hadis Nabi? Ini secara umum sama dengan Al-Quran. Ini sebagai reinforcement ya dari ayat Al-Quran. Pastian pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kemudian pastian pemimpin berlaku adil. Ini hadis Nabi.
diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, 7 golongan yang akan mendapatkan payungnya nanti pada hari kiamat, yaitu imamun adil. Salah satunya adalah imam yang berlaku adil. Oke, bagaimana pendapat ulama? Ketika kita merujuk kepada pendapat ulama, di sana memang persoalannya adalah ijtihadiyah. Ijtihad ya. Karena itu yang dinamakan ijtihad itu mungkin betul, mungkin salah. Akan tetapi dalam kacamata Islam, ketika suatu ijtihad itu benar, maka dia akan mendapatkan pahala 2. Akan tetapi ketika salah, bukannya dia mendapatkan dosa, akan tetapi dia tetap mendapatkan pahala 1. Ya, karena kita diberikan Allah tanda-tandanya kebesarannya itu akal. Itu ya, ada rasio akal berpikir. Maka ya pastinya dengan segala kemampuannya manusia dapat berpikir, yaitu dengan ijtihad para ulama. Oke. Secara garis besar, semua ulama itu sepakat bahwasanya penyelenggaraan siasah itu harus berdasarkan syariat. Kemudian dikhususkan oleh Ibnu Qayyim, la siyasata illa ma wafaqa syar'. Tidak ada siasah. Jangan lupa ini siasah, ingat-ingat ya definisi kemarin apa itu siasah ya. Tidak ada pengaturan untuk kemaslahatan umat kecuali yang harus sesuai dengan syariat Islam. Ya, harus sesuai dengan syariat Islam. Tetapi ketika semua ulama bersepakat tentang keharusan menyelenggarakan siasat berdasarkan syariat, maka di sini tidak semua ulama itu sepakat dengan kesepakatan terakhir. Kalau sesuai dengan syariat ya pasti, tapi syariat ini apa maksudnya ini? Oke, bagaimana kesepakatan? Apakah syariat itu adalah mantuqus syar'i atau mafhumus syar'i? Ya. Kalau tadi semua ulama itu bersepakat suatu siasah itu harus sesuai dengan syariat. Tapi syariat yang bagaimana? Apakah dari dalil yang bersifat mantuqus syar'i atau mafhumus syar'i? Mantuqus syar'i ini adalah mantuk sesuai dengan apa yang diucapkan, yaitu ketika ayat Al-Quran dalam ayat Al-Quran itu disebutkan ya harus sesuai dengan mantuk syar'i tersebut. Berbeda dengan mafhum syar'i, yaitu makna dibalik ayat Al-Quran tersebut. Kalau mantuk itu tetap ke tekstualis itu ya, teksnya Al-Quran ataupun hadis seperti itu harus mengikuti seperti itu. Berbeda dengan mafhum syar'i, pemahaman dibalik teks itu apa. Seperti halnya qatilu, bunuhlah. Akan tetapi apa ini mafhum syar'i? Ya. Di sana ada mantuq syar'i ataupun mafhum syar'i yang perlu untuk dipelajari lebih detail. Ini yang pendapat para ulama itu berbeda-beda. Ketika kita di Indonesia ya pastinya mengikuti mafhum syar'i. Kenapa ya? Karena sesuai dengan nilai-nilai prinsip yang ada dalam syariat, bukan teksnya itu bagaimana. Seperti kemarin yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, sahabat Umar bin Khattab juga tidak melaksanakan siasah itu dengan mantuqus syar'i. Banyak sekali yang mantuqus syar'i seperti ini, tapi oleh
Umar itu kemudian dipahamkan dengan mafhum syar'i, seperti hukuman bagi orang yang mencuri ketika lapar, masa kelaparan itu tidak dipotong tangannya, akan tetapi dirukhsahkan, diringankan hukuman. Oke. Maka ketika Ibnul Qayyim al-Jauziyah ini berpendapat seperti ini, kemudian Imam Asy-Syatibi itu di sana ada hal yang harus diutamakan dalam siasa. Itu ada hifdzud din, hifdzun nafas, hifdzul aqal, hifdzun nasl, dan hifdzul mal. Atau bisa dikatakan ini adalah maqasidus syariah, menjaga agama. Suatu negara ketika dia itu negara Indonesia, di sana ada banyak sekali agama, ya harus dijaga semuanya, karena negara Indonesia itu bukan negara yang berdasarkan syariat Islam, tapi di sana berdasarkan dengan hukum. Oke. Maqasidus syariah ini sebagai hal yang mesti untuk perhatikan. Maqasid itu adalah tujuan diberlakukan syariat Islam, menjaga agama. Ketika Nabi di Madinah juga tidak menumpas habiskan seluruh agama selain Islam. Yahudi tetap, Nasrani tetap, dan agama-agama lain juga tetap. Hifdzun nafas, menjaga diri juga. Karena dalam siasah itu ya harus diutamakan bagaimana cara penjagaan diri itu lebih diutamakan. Tidak bunuh, sedikit bunuh di sini, tidak. Akan tapi di sana ada hifdzun nafas. Kemudian ada hifdzul aqal, menjaga akal juga. Ketika seseorang itu beragama Islam, maka untuk menjaga akal tidak diperkenankan untuk untuk pindah agama. Seperti itu juga agama yang lain. Hifdzun nasl, menjaga keturunan, kemudian hifdzul mal, menjaga harta. Ini jadi suatu permasalahan yang terjadi itu ketika ingin diselesaikan dengan suatu permasalahan, dengan suatu solusi, harus memperhatikan maqasidus syariah yang ada ini. Oke, ini sebagai PR ini seperti tadi itu ya, orang mencuri ketika dia itu masanya itu kelaparan, semua orang itu lapar, kemudian dia mencuri harta yang lainnya. Di sana adalah ada maqasidus syariah, hifdzun nasl, dan juga hifdzun nafas. Khususnya ini adalah menjaga diri, hifdzun nafas. Maka Umar bin Khattab ini tidak memotong tangan orang yang mencuri. Dengan apa? Dengan pertimbangannya hifdzun nafsi, menjaga diri. Seperti halnya dulu ketika seseorang itu sangat lapar sekali, tidak ada makanan kecuali babi, maka diperbolehkan untuk makan babi itu. Dan selanjutnya, ini adalah konsep dari maqasidus syariah. Kemudian Imam Ghazali juga mempertajam dengan ad-dunya mazra'atul akhirah ma la yatimmu din illa bihi. Dunia itu adalah ladang akhirat, tidak akan sempurna suatu agama itu kecuali dengan dunia. Jangan lupa, kita tetap masih ada di dunia. Maka permasalahan-permasalahan dunia itu diberikan kepada orang tersebut. Seperti halnya kataan ya Nabi juga, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian semuanya itu adalah lebih tahu tentang
urusan-urusan dunia kalian. Maka karena itu selesaikan masalah dunia itu dengan pendapat kalian. Itu sangat masyhur sekali. Antum a'lamu bi umuri dunia. Oke, sampai sini dulu tentang dasar-dasar fikih siasah. Di sana ada dasarnya 3 ya, Quran, hadis, dan pendapat ulama. Kemudian apa nilai yang ada dalam setiap dasar tersebut yang harus diunggulkan dari yang lain. Cukup sekian, terima kasih. Wa'alaikumsalam, saya cukupkan dulu. Jika ada perkataan yang salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.